Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Toha TV yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Muhammad bin Nafari dalam program acara Najwa Khair. Hari ini Sabtu 13 Juni 2020 dalam tema Balada Santri. Alhamdulillah telah hadir tamu yang istimewa, sosok seorang notaris, Bapak Dodi Astaman SH/SAG MKM. Beliau seorang notaris di Banyuasin sekaligus Ketua Ikatan Notaris Banyuasin. Assalamualaikum Bapak Dodi Astaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan berbincang tentang dunia santri, dunia pesantren. Seperti kita lihat dalam opening tadi, Bapak Dodi, banyak hal menarik dalam dunia santri. Dulu Bapak Dodi waktu masuk pondok pesantren tentu rela jauh dari kedua orang tua yang terkasih. Bahkan rumah yang sangat disukai pun ditinggalkan. Apa yang memotivasi Bapak Dodi sehingga sampai rela untuk masuk pondok pesantren? Kalau zaman dulu mungkin belum ada motivasi Ya. karena sifatnya kan masih di bawah pengampuan, istilahnya itu masih di bawah kemauan orang tua. Kalau sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang udah bisa melihat bahwa sosok pesantren itu seperti apa, terus lagi hasil dari pesantren seperti apa. Pada waktu itu kita basicnya mungkin bisa dibilang agak nakal. Nah, jadi orang tua menitipkan kita di pesantren. Jadi disuruh oleh orang tua. Disuruh. Nah, jadi Ustadz Dwi awal mungkin sama seperti yang lain. Kehidupan di pesantren itu lepas dari kebiasaan di rumah, main bebas, terus kemana-mana bebas. Nah, itu awal-awal yang membuat kita sengsara, awal-awal yang membuat kita berpikirnya ini tempat yang tidak bisa membuat kita bebas. Perjalanan waktu akhirnya membuat kita betah, senang karena banyak kawan. Kita bersama-sama teman-teman hidup di dalam pesantren, dan akhirnya kita sendiri yang ingin terus di pesantren betah jadinya kan. Akhirnya kita memutuskan selesai di satu ma'had di Palembang, pesantren Ariyat, kita pengen lanjut lagi ke Jakarta. Kita bilang orang tua, ya orang tua senang karena berhasil, sebagai orang tua berhasil memperkenalkan anaknya
dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu yang paling penting. Ternyata kita setelah jadi orang tua, dulu ya saya bilang saya nggak pernah bangga kamu nggak jadi bintang kelas atau kamu nggak jadi orang terkenal, dalam artian yang bukan orang beragama gitu ya, berpendidikan agama. Saya nggak pernah bangga, tapi Abah bangga kalau seandainya kamu rajin sholat, bisa ngaji, bisa ceramah. Itu yang beliau senang. Itu yang beliau senangi. Jadi orang tua merasa sebagai orang tua pada waktu itu ayah saya tuh puas, bangga, dan bahagia. Terlepas tamat SMA saya mau kemana, beliau sempat bilang kalau bisa hiduplah di pesantren sambil cari pendidikan yang lain. Jadi maksudnya sudah setamat sekolah SMA tetap dianjurkan oleh ayah untuk tetap di pesantren. Di pesantren ya, di SMA juga kan kita di pesantren. Iya, iya. Di Asapia kan ada ubahnya di Ariyat. Jadi pagi kita pendidikan pesantren formal, selepas zuhur makan kita sekolah aliyah atau SMA kalau di Asapia SMA 02 Asapia. Begitu juga selesai dari situ saya berpikir saya harus tinggal di pesantren lagi nih. Kota yang saya idam-idamkan Jogja. Berangkat saya ke Jogja. Kenapa harus ke Jogja? Kenapa harus ke Jogja? Pertanyaannya kan seperti itu. Kenapa harus ke Jogja? Pada waktu itu saya sudah punya basic, sahabat-sahabat sudah ada yang di Jogja. Jadi saya sempat juga tes di UI di Jakarta, di salah satu perguruan tinggi negeri, dan saya langsung ke Jogja juga tes di salah satu perguruan tinggi swasta. Di UI nama saya keluar, tapi kawan yang di Jogja bilang kalau seandainya mau di Jakarta, kita kemarin sudah di Jakarta, kita cari kawan-kawan yang di Jogja. Nah, ya sudah, akhirnya saya netap di Jogja. Di UII ya, tinggal tetap di Mahat juga, di pesantren Kerapi Al Munawir, sambil ikut ngaji juga ya. Apa kalau sudah mahasiswa itu dan kebenaran mengikuti tes di sana, masuknya tahasus gitu ya. Tahasus itu aliyah. Tahasus itu di atas aliyah. Sama kayak perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Jadi alhamdulillah dulu sekali itu dari dipaksa orang tua itu. Jadi sekolah di Ariyat bisa ngaji, bisa lulus tes untuk melanjutkan di pesantren-pesantren. Di Asapia juga kita sekolahnya langsung aliyah, enggak lagi sanawiyah, karena basic sudah ada. Sudah dari pesantren waktu di Ariyat. Iya, waktu di Ariyat. Jadi kita bukan siapa-siapa kalau enggak dari Ariyat, yang memberikan pendidikan awal Ariyat. Ya, kalau di Ariyat awal waktu Bapak Dodi, biasa problem seorang santri kan beda dengan kita yang menempuh pendidikan di sekolah umum. Nah, itu awal-awal 2-3 bulan awal itu apa yang dirasakan Pak Dodi saat itu, atau cerita apa yang bisa kita ambil manfaat saat ini? Kalau awal pertama masuk sampai
Kalau 3 bulan itu belum menjadikan kita tuh tentrem, hati kita tuh masih pengen keluar. Galau iya sih. Super galau. Jadi Nangis, pernah nangis mungkin di waktu awal-awal atau gimana? mungkin kalau di angkatan 86 di Aryad, saya kebetulan adik kelas Adi ini kan 1 tahun di bawah. Jadi angkatan 86 ini banyak yang paling nakal. Ya, banyak yang paling nakal dan memang banyak yang sering dikenal karena kenakalannya. Jadi dikenal karena nakal. Karena nakal, bukan karena pinter, bukan. Yang namanya keluar tanpa izin itu udah keharusan. Minggat ya. Enggak, istilahnya seperti itu. Tapi saya pikir gini, Sadwi, yang namanya balada di pesantren itu memang suka dukanya seperti itu. Kita mulai membesarkan anak juga, dan itu akan dirasakan sama anak juga seperti itu, dan kita harus memaksakan, bukan kita memaksakan kehendak, bukan, tapi memaksakan hal yang baik ya. Kalau ada kawan-kawan yang sekarang bilang haknya orang tua itu menyekolahkan, tapi tidak di mana, nggak bisa. Menikahkan benar, menafkahi benar gitu loh. Karena anak itu kata orang-orang sekarang ini berpikirnya nggak seperti orang tua. Nggak juga. Orang tua harus mengendalikan anak untuk yang benar. Haknya orang tua itu kan bahasa, bukan bahasa orang-orang kita gitu loh. Bahasa sastranya kayak Gibran ya. Jadi bilangnya haknya orang tua itu enggak bisa. Buat saya nanti kalau sudah punya anak harus seperti itu karena manfaatnya luar biasa. Jadi senang walaupun sedikit terpaksa tadi waktu masuk pondok ya, dengan hasilnya. Dengan hasilnya saya merasa puas. Puas karena apa? Paling tidak untuk diri saya sendiri dan keluarga. Kita menjaga itu dulu yang paling penting kan. Sifatnya perintah dalam agama itu kita menjaga keluarga kita, menjaga paling tidak dari api neraka kalau kesalahan dalam berkehidupan kan seperti itu Sandwi. Kalau kisah-kisah biasanya di pesantren ada kisah yang unik atau kisah yang paling dikenang, yang Pak Dodi paling kenang, mungkin apalah mungkin kena hukuman atau mungkin hafalan atau kisah-kisah menarik yang bisa dibagi saat ini atau dengan seorang pimpinan pesantren, dalam hal ini mungkin Ustadz Ahmad Al-Habsyi almarhum. Kalau Ustadz Ahmad almarhum mungkin berkah daripada yang kita dapatkan itu harus kena rotan gitu ya. Kalau belum kena rotan itu iya. Kalau belum kena rotan belum dapat berkah. Karena kalau saya berpikirnya itulah yang mengingatkan kita salah itu memang harus dihukum. Bentuk hukumannya seperti apa itu tradisi yang di pesantren seperti itu, tapi nggak menyakitin, nggak kok. Paling sebentar sakit, berapa menit kemudian hilang. Tapi sekarang kan nggak seperti itu gitu loh. Nggak seperti yang dulu-dulu Ustadz Dwi gitu loh. Terus lagi yang membuat saya rindu akan kehidupan pesantren itu kebersamaan. Di dalam pesantren itu tidak dibedakan dia anak siapa, dia anak siapa, dia anak siapa, enggak. Tapi anak-anak itu memang benar disamakan. Tidak ada yang diistimewakan. Dan itu merasakan kita sama semua gitu loh. Guru-guru yang ada di pesantren kita rasakan luar biasa sampai sekarang membekas. Masya Allah. Karena memang guru-guru itu mendidik betul-betul dari hati ya. Jadi ada bahasa agama itu murabbi ya. Murabbi. Bukan hanya
ustadz, Bukan hanya mengajar. bukan hanya mengajar sampai ngajar pulang, enggak, tapi dia psikis, dia paham gitu loh, Mendidik hati kita. mendidik hati kita. Satu dari santri lain dan santri lain tuh mereka paham, pendekatan persuasi, pendekatan emosionalnya juga berbeda. Jadi Ustaz tuh tahu cara memberikan nasihat atau pendekatan dengan santri-santrinya. Beliau paham gitu loh. Tidak semua disamakan. Ada yang memang benar-benar harus lemah lembut, ada juga harus dikerasin sama dia. Dan akhirnya saya rasakan guru-guru yang lain, ustadz-ustadz yang lain mengikuti hal itu. Kita rindu dengan sosok guru yang seperti itu gitu loh. Dan kita rasakan memang kita sampai sekarang juga ingin hidup berdekatan dengan para guru-guru itu, sadai. Kenangan khusus Pak Dodi misalnya dengan guru-guru yang ada, yang sampai saat ini, bahkan sampai Pak Dodi sudah menikah, punya anak, mungkin terngiang dengan petuahnya, nasihatnya, itu apa kira-kira Pak Dodi? Ya, kalau kita pikir sekarang banyak sekali Ustadz Dwi ya. Mungkin pada waktu itu terutama Ustadz Ahmad, sekarang ada salah satu yang pernah saya ingat ketika beliau itu ada di depan, di halaman depan pesantren Aryat ya. Jadi sore biasanya beliau sering duduk di sana, Di teras. di teras ya. Jadi kita tidak tahu kalau beliau ada duduk di situ. Kita lewat, dipanggil sama Ustaz Ahmad sini, duduk samping dia. Ustaz Ahmad pernah cerita, saya sampai sekarang ingat gitu loh. Besok kalau sudah keluar dari pesantren, jadilah manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Masya Allah. Ya, kita tidak pernah berpikir. Waktu itu kelas berapa ya? Waktu itu masih mungkin sekitar 2 sanawiyah ya. Sanawiyah. Sudah mulai betah kita di pesantren. Kalau bisa bermanfaat buat orang lain, itu yang namanya manusia. Kalau nggak bisa bermanfaat, ya cari bisa apa. Kita bisa membantu orang, itu manfaat buat orang. Karena nanti balasannya langsung dari Yang Maha Kuasa. Itu Sadwi. Terus begini Pak Dodi, dari mulai pendidikan di pesantren hingga sampai dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, bahkan sampai bekerja saat ini, kira-kira ada pengaruh tidak dari pendidikan di pesantren itu sehingga Pak Dodi bisa menjadi notaris seperti ini? Benang merahnya begini menurut saya. Jadi asumsi yang ada di kepala, terutama para orang tua, bapak-bapak ibu yang muda gitu, yang muda dalam artian anaknya yang baru tamat SD, jangan pernah berpikir bahwa anak disekolahkan di pesantren akhirnya tidak bisa sama dengan yang lain gitu loh. Ya, karena ada statement kadang kalau di pesantren susah cari kerja, susah jadi orang kaya. Ya, setelah kita rasakan seperti sekarang, sebenarnya langkah yang ada sudah sangat mudah untuk dicapai gitu loh. Kalaupun memang di salah satu pesantren itu tidak ada pendidikan formal, kan ada pendidikan yang bisa ngambil langsung ijazah kan gitu. Ya, ambil paket. A, B, C kan bisa gitu loh.
Jadi jangan pernah berasumsi seperti itu. Kalau seperti yang kita alami sekarang, saya pernah nonton di salah satu media televisi almarhum B.J. Habibie ya. Iya. Dan saya rasakan luar biasa. Efeknya tuh ada, kita rasakan gitu loh. Dan sekarang saya menyesal buat diri saya sendiri gitu. Profesor B.J. Habibie pernah sedikit sedih dalam cerita itu, di dalam suatu perpustakaan yang luas sekali gitu ya, bukunya ratusan, mungkin bisa nyampe ribuan. Yang saya sering baca di sini ditunjuk cuma 2, Al-Quran dengan buku-buku agama, Masya Allah, terutama sejarah Nabi Muhammad dan buku-buku lainnya. Saya tidak bisa baca yang lain lagi kan selain ini. Kenapa saya nggak dari dulu baca ini? Dan kenapa dalam pustakaan saya yang luas ini buku-buku agama nggak sebanyak buku-buku yang lain? Jadi kalau seandainya saya bisa kembali lagi ke titik nol, saya akan belajar agama mulai dari nol. Mungkin sekarang saya ya sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi karena usia sudah sangat tua, kata beliau kayak gitu. Dan saya rasakan juga seperti itu, Ustaz Dwi. Kalau seandainya saya bisa kembali ke titik nol juga, mungkin saya mutlak harus pesantren pilihan saya kan kayak gitu. Nah, kembali lagi ke itu garis hidup ya, menjadikan kita seperti apa gitu loh, karena itu pilihan. Dan yang kadang-kadang saya ngobrol juga sama kawan-kawan, tetaplah berdiri di belakang agama, jangan pernah malu memakai peci dan sarung. Tapi saya sekarang nggak pakai peci dan sarung. Tapi di mana-mana saya menampilkan saya berpeci dan sarung gitu loh. Karena saya nggak pernah malu akan hal itu. Bangga saya menjadi santri, bangga saya menjadi orang yang pernah hidup dalam pesantren. Bukan berarti kita sombong, bukan. Saya bangga gitu loh. Saya memiliki satu pedoman hidup, bahwa hidup hanya sebentar, bahwa hidup hanya diberi kesempatan, hanya loh, bahwa hidup cuma lagi sebentar. Itu perjuangan kita untuk ke sana. Jadi apapun profesinya, saya pikir berjuanglah untuk agama, karena itu gak akan ada habisnya. Sedangkan ibadah aja waktu kita kurang, apalagi yang lain kan gitu, Sandwi. Waktu sebelum menjadi notaris, berarti kan ada proses Ya. Bapak Dodi untuk bercita-cita ke sana, atau memang berjalan apa adanya? Karena biasanya orang dari pesantren kuliah di, kalau dulu IAIN atau UIN, sekarang seperti itu. Sedangkan tadi Pak Dodi bisa menempuh pendidikan sampai jenjang S2, bahkan dalam informasi yang kami dapat S3 dalam proses. Itu apa kira-kira yang latar belakang Pak Dodi bisa seperti itu? Itulah saya pikir tadi ya, kalau saya bisa kembali ke titik nol, pendidikan formal tuh kayaknya nggak terlalu kita inginkan gitu loh. Yeah. Saya lebih menginginkan seperti Usadi. Insya Allah. Ini kata hati ya. Tapi bangga menjadi notaris, bangga, senang. Atau karena takdir aja? Kalau ditanya seperti itu jabatan
kebenaran, Kebenaran. jabatan kebenaran, hobi gitu. Profesinya apa? Profesinya pakai sarung, pakai peci. Cari uang di mana aja. Tapi bisa kita membantu gitu ya kan, membantu. Paling tidak kita bisa bekerja dengan sumbangsi kita gitu loh. Ya. Jadi proses untuk jadi notaris juga kita nggak pernah berpikir akan menjadi notaris awalnya. Ini juga akan membimbing diri kita akan seperti apa. Ada fase ya. Kalau saya dulu tuh mungkin agak lebih tertata, walaupun agak lambat gitu Ustaz Dwi ya. Jadi manajemen pilihan hidup kita harus pikirkan juga gitu. Kita tahun sekarang harus gimana, besok harus gimana. Walaupun itu nggak mencapai target, tapi kita sudah waspada gitu loh. Waspada dalam artian waktu ini kan nggak kembali lagi. Betul. Jangan pernah main-main dengan waktu gitu loh. Main-main dengan yang lain enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi jangan pernah main-main dengan waktu. Saya waktu di pondok setelah dari Arya itu saya tertib Ustaz Dwi. Sungguh tertib. Saya nggak pernah mau main-main dengan waktu. Mungkin kawan-kawan yang kalau di Arya memang itu kan fase pembentukan ya. Ya, proses. Setelah itu saya tertib. Jadi sebelum Ustadz datang di lokal di kelas, saya sudah duduk di kelas gitu loh. Jadi di Asapia itu untuk sekolah Alia itu nggak ada di Putra, jadi harus nyebrang ke Putri. Ya Asapia itu di Jalan Jatiroringin itu sebelah kanan sebelah kiri, jadi saya harus ke Putri gitu loh. Dan itu sedikit yang nyebrang ke Putri karena Alianya sedikit, banyak yang sanawiyah semua. Termasuk kita bangga dari Arit bisa masuk ke Alia gitu loh. Dan nyebrang. Jam 7 udah masuk, saya setengah 7 sudah jalan. Kalau saya tidak mau kehilangan waktu tadi. Sebelum Ustaz ngajar saya sudah buka kitab ya. Kitab-kitab yang kita baca ya. Mungkin kalau di sana kita sudah megang Fathul Mu'in, kalau Nausyarabnya kita sudah megang Alfiyah. Jadi masih ingat Pak Dodi ya? Ya harus, paling tidak kan itu kan mengingatkan kita bahwa kita ini perlu belajar terus kan kayak gitu. Kalau lupa ya kita buka lagi. Jadi memang fase-fase yang seperti itu kita boleh main-main dengan waktu. Nggak boleh main-main dengan waktu, boleh main dengan yang lain, tapi waktu jangan. Nah setelah itu kita harus ngapain gitu loh. Nggak bisa terlena kita harus. Saya langsung ke Jogja kuliah. Selesai kuliah ngapain? Kita harus cari makan kan seperti itu. Tidak selama orang tua bisa memberikan subsidi, berpikirnya kita harus ke depan seperti itu. Nah perjalanan waktu ya kita sekolah yang sekiranya membuat kita bisa pertama bebas menentukan waktu. Siapa yang bekerja seperti itu, saya pikir saya konsultasi dengan yang lebih senior. Saya nggak mau terikat dengan waktu, karena saya terutama pengen menentukan waktu sendiri ya, buka kantor sendiri. Yang sekiranya apa yang baik, ya dikasih petunjuk notaris pada waktu itu. Dan masuk terlambat Ustaz Dewi. Kita masuk ke notariat UGM itu kan tahun 2005 ya. Tapi buat saya berpikir bahwa ini jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu-waktunya. Padahal kita sudah ngatur waktu itu. Kita sempat bekerja di sana di sini. Tapi pada akhirnya kita pilihannya ke sana gitu ya. Terakhir ini Pak Dodi, untuk orang tua saat ini, karena banyak statement atau ada gium yang mengatakan tidak usah masuk pondok lah, nanti sulit mencari kerja,
nanti sulit untuk mendapatkan pendidikan tinggi, itu apa himbauan Pak Dodi atau sedikit nasihat lah untuk para orang tua saat ini, dan untuk para anak-anak yang saat ini yang mungkin dia masuk pondok, mereka nanti kalau masuk pondok takut makannya payah, makannya dibatasi, tidurnya kurang. Itu gimana Pak? Jadi mungkin ada himbauan khusus lah untuk para orang tua sehingga mereka tertarik untuk masukkan anaknya ke pondok. Kalau pertama berpikirnya seperti itu secepat mungkin harus dirubah mindset berpikir seperti itu gitu. Terutama pada para orang tua. Tadi sudah kita bahas juga ya. Yakinkan diri Anda gitu loh, wahai orang tua, banyak-banyak ke majelis taklim, khususnya para orang tua. Jadi keyakinan Anda akan lebih kuat. Datangi para guru-guru agama, ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib. Yakinkan kita punya Allah. Kita ini punya Allah, bukan punya siapa-siapa. Kehidupan kita yang ngatur siapa? Allah. Rezeki kita yang ngatur siapa? Allah. Mati kita siapa ngatur? Allah. Tinggal kita usaha. Kan seperti itu. Kalaupun memang harus menjadikan kita tidak dalam agama, kita sudah punya pegangan Ustaz Dwi. Pertama akhlak. Jadi anak-anak yang sudah dipesantrenkan sama orang tuanya, minimal orang tuanya sudah lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua, sudah memperkenalkan agama. Itu yang paling penting. Ada bahasa orang sekarang nih yang harus dipahami oleh ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, kaum milenial sekarang. Berat hati melihat anak-anak itu, kita menangis loh. Saya berpikir sekarang nih, anak saya besok kalau tamat SD saya masukkan pesantren, sampai sekarang hati saya tuh belum kuat ya. Berat. Istri saya seperti itu juga. Tapi biarlah kita menangis sekarang, jangan sampai kita menangis besok di hari tua dia jauh dari agama, liar dalam artian ya, karena memang nggak ada pondasi agama, nggak ada pendidikan agama. Jadi jangan berpikir seperti itu, bahwa anak ini titipan. Jaga benar-benar titipan Allah, jaga benar-benar, pertemukan dia dengan Allah, bahwa dia akan membantu Anda di akhirat nanti. Pertanggungjawabannya kan ada, dan dia akan menolong kita, bisa mendoakan kita yang jelas nanti. Paling tidak mendoakan kita. Sekarang kan kita lihat kita berpikirnya masuk pesantren tidak bisa makan, susah cari kerja. Jangan berpikir nyari kerja gitu loh. Buka lapangan pekerjaan, banyak nanti yang bisa kita kerjakan. Yang paling penting pondasi moral. Kalau pondasi moral psikis sudah baik, ya insya Allah yang lahirnya juga akan mengikuti. Dan sekali lagi jangan berpikir bahwa pesantren itu, keluaran pesantren itu akan susah cari kerja. Ngapain kita mau cari kerja? Kita buka lapangan pekerjaan. Apa yang bisa dikerjakan? Udah banyak kawan-kawan kita yang tidak harus jadi apa, tapi malah luar biasa sukses, masya Allah gitu loh. Dan kata sukses itu juga kan sekarang kita merasakan, kata sukses itu kalau kita bisa beribadah itu sukses. Bukan karena banyak uang. Bukan karena banyak uang. Karena kalau sudah banyak masuk ke dalam sisi agama, malah kita takut banyak uang, Ustaz Dwi. Sahabat Rasulullah kan sampai menjual korma yang busuk ya. Ya. Kisah Abdurrahman bin Auf. Karena paling banyak harta dia dan paling lama juga akan dihisap. Dijual sampai ya memang garis dia memang kaya ya,
tetap kaya. Nah, artinya apa? Tujuan hidup kita bukan kaya kok. Kaya itu mengikuti. Kalau pondasi agama kita ada, kita diberi kaya itu, kita akan bisa berbuat banyak. Alhamdulillah. Artinya apa kita berani berbuat banyak? Ya karena aset yang kita ada ini akan dipertanggungjawabkan pada Allah. pada Allah. Oh, syukur, memang orang beragama harus kaya. Ya alhamdulillah dapat kaya gitu ya. Kita bisa sodako, bisa memberi apapun juga pada orang-orang untuk beragama. Kita diberi nggak kaya, ya alhamdulillah. Karena akan belum tentu menjadikan kita itu bahagia. Tetap bersyukur. Oh iya, Apapun, harus. Termasuk juga adik-adik yang di pesantren, khususnya pesantren Al-Badar, Al-Fat. Mungkin di antara alumni saya yang paling dekat sama anak buah Saadi ya, para pasukan Saadi, karena pendekatan persuasif kita memang kita ada di tengah-tengah mereka gitu loh. Jangan jadikan jarak, jadikan kita ini sahabat. Dan saya bersahabat semua dengan krunya Ustaz Adi, terutama Ustaz Dwi sendiri. Ya, Kita dan lain-lain juga, kita memang harus saling menyemangati Ustaz Dwi gitu. Nah, adik-adik yang lain juga, bahwasannya pilihan beragama tuh yang paling benar, pilihan beragama tuh yang paling indah, pilihan beragama tuh itu yang paling mulia. Kenapa? Rasulullah sendiri kan pernah berpesan, pekerjaan paling mulia itu ngajar dan belajar, mengamalkan ilmu. dan mengamalkan ilmu itu ya ngajar. Jadi tanpa yang itu ya apa nggak mulia juga, tapi kan ada tingkatannya. Nah, kalau kembali ke titik nol, saya pengen seperti itu, pengen benar. Cuma waktunya memang mungkin sudah seperti ini, Ustaz Dwi gitu. Waktu sudah berjalan, tapi saya tidak menyesalin itu. Paling tidak saya bangga bisa ada dan bisa bersama sahabat-sahabat yang memperjuangkan agama, terutama Saadi ya. Saadi, saya anggap Saadi itu sahabat saya, sahabat baik, sahabat dekat. Perjuangan dia ya buat saya perjuangan saya. Insyaallah. Akan itu kenapa untuk berjuang pada orang bisa, kenapa kita berjuang untuk sahabat kita jauh kan ya harus bisa, karena kita ada bagian di situ gitu loh. Ada bagian kita, apa bagian kita? Berjuang bersama, karena dia memang fokus di situ ya. Dan kami juga kan alumni ini sekarang, kita umur kita nih alumni ini yang angkatan saya ini 47 48 ya, di usia yang hampir kepala 5. Jadi kami minta waktu kepada beliau juga untuk buat majelis khusus untuk kami. Insyaallah terkabul nanti. Iya, sedih ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dodi atas bincang-bincang kita pagi ini. Ya. Demikianlah pemirsa Toha TV yang berbahagia. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari bincang-bincang pagi hari ini dalam tema Balada Santri. Bravo Santri Indonesia. Salam sukses, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tuh?